إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وببركاته وبأنواره في الدارين آمين. Rabbana, wahai Tuhanku. Ini diantara doanya Nabi Ibrahim. Wa ba'ats, dan mengutuslah siapa engkau fihim, di dalam keturunan kami, seperti tadi kemarin gitu ya. Zurriyatina ai ahlul baiti, maksudnya ahlu bait. Rasulan, pada seorang utusan minhum, dari mereka, min anfusihim, dari mereka sendiri. Wa qad ajaballahu, dan benar-benar mengabulkan Allah, siapa Allah, du'aahu, pada doanya Nabi Ibrahim ini. Dikabulkan dengan apa? Bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yatlu, yang membaca, alaihim, siapa Rasul, alaihim, kepada mereka, zurriyatina itu, ayatika, pada ayat-ayatmu, Al-Qur'an, maksudnya Al-Qur'an. Wa yu'allimuhum, dan mengajarkan siapa Rasulhum, kepada mereka, zurriyah min zurriyatina, Al-kitabah, pada kitab, Al-Qur'ana, ya Al-Qur'an. Wal hikmata, dan kebijaksanaan, hikmah. Ai ma fihi, maksudnya hikmah itu ma fihi, sesuatu fi, yang ada di dalam Al-Qur'an, minal ahkami, dari hukum-hukum. Wa yuzakkihim, dan juga menyucikan siapa Rasulhim, kepada mereka, mensucikan. Yutahhiruhum, mensucikan siapa Rasulhum, kepada mereka, minasyirki, dari kesyirikan. Innaka sesungguhnya siapa engkau, anta, itu engkau, al-azizu, adalah zat yang maha menang, al-ghalib, yang maha menang, al-hakimu, yang maha bijaksana, fi sun'ihi, di dalam penciptaannya. Waman, jadi teman-teman, di sini di antara doanya Nabi Ibrahim adalah minta supaya dari keturunannya nanti diutus seorang utusan. Di sini pakai rasulan, wa ba'athihim rasulan. Jadi ini berarti masih mendoakan keturunan Nabi Ismail. Kalau keturunannya Ishak, kan Nabi Ibrahim punya anak 3 ya, Ishak, Ismail, dan siapa itu yang tidak punya keturunan? Saya lupa namanya. Jadi kalau keturunan Ishak, wah banyak sekali, para nabinya banyak sekali ya, tidak terhitung, banyak sekali. Mulai dari Ishak Nabi, Yakub nanti anaknya Ishak, Nabi, terus banyak sekali nabinya. Ini mendoakan keturunan Nabi Ismail, masih keturunan Nabi Ismail, dan benar-benar tercapai nanti, terwujud diutusnya Nabi Muhammad dari mereka, dari keturunan Nabi Ismail. Tidak diragukan lagi bahwasanya Nabi Muhammad itu memang keturunan Ibrahim, ya, Ismail bin Ibrahim. Teman-teman coba lihat itu, watub alai apa namanya, wa ba'athihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika. Jadi memang pendidikan itu, proses pendidikan itu dilihat. Kalian bisa melihat dari sini, yatlu alaihim, membacakan. Jadi pertama mendidik itu yang membacakan, mengenalkan, membacakan. Yang namanya membacakan itu tidak terlalu banyak teori, membacakan saja. Setelah itu, jadi anak kecil itu ya didengarkan saja, diperdengarkan saja. Setelah diperdengarkan, wa yu'allimuhumul kitabah, ini sudah kepada wa yu'allim, itu sudah pada mengajarkan teori-teori.
Jadi kalau anak kecil itu dari umur 2 tahun sampai umur 12 tahun itu sebenarnya tidak dianjurkan diajari sesuatu teori-teori, tetapi perlu diperdengarkan yatlu alaihim supaya hafal. Ini teman-teman kok mukong, kesini seperti yang saya perintahkan itu. Ayo bergeser. Ayo Tia, biar yang sana tidak duduk di sana. Oke, kita ulang. Besok gak usah disuruh ya. Jadi yang pertama, tertibnya pendidikan itu memperkenalkan yatlu alaihim ayatika, memperkenalkan. Yang nomor 2 mengajarkan seluk-beluk apa yang diperkenalkan, teorinya, rasionalnya itu. Jadi kalau pertama itu cuma disuruh hafal saja, disuruh hafal mufradat atau vocab. Setelah sudah 12 ke atas itu diperkenalkan teorinya. Ini kok menjadi fa'il, setelah fi'il pasti ada fa'il. Saya sendiri mengalami dulu ya. Saya dulu hafal gitu ya. Waktu saya SD itu hafal jurumiyah, tapi nggak ngerti. Tapi hafal, sampai dipukul terus karena nggak ngerti kan. Sama kiai saya dipukul terus. Setelah umur 6, setelah kelas 6 SD itu mulai ngerti sendiri. Jadi asalkan hafal, ngerti sendiri itu sudah. Gak usah dikasih tahu, ngerti sendiri. Guru yang bilang dulu ngerti sendiri. Jadi prosesnya seperti itu. Baru wal hikmah ini rahasia-rahasia yang terkandung dalam setiap teori itu. Hikmah lebih sulit. Hikmah ini kalau bahasa namanya kan filsafat ya. Sudah boleh diajarkan yang sesuatu yang filosofis, diajarkan berpikir lebih mendalam. Jadi urutannya seperti itu. Dan wa yuzakkihim, setelah mereka pinter ya, wa yuzakkihim, dan baru bertasawuf. Setelah belajar hikmah diajari untuk membersihkan diri. Kalau masih awal-awal sudah belajar tasawuf, takutnya apa? Takutnya nanti malas untuk berpikir, lari kepada Allah terus. Pinter nggak pinter, ya kamu nggak dapat nggak dapat juara. Terserah Allah. Allah sudah membagi. Jadi tazkiyah ini ya kalau bisa ya bisa. Kadang ada orang ya sejak umur 15 tahun dia sudah kecenderungannya suka kepada tasawuf. Seperti guru saya sejak kecil suka tasawuf. Tapi alim juga yang lain. Dan umur 18 tahun sudah jadi mursyid, muridnya besar, kiai-kiai besar. Ada seperti itu tapi jarang. Ini normalnya orang itu teman-teman. Ya ini. Jadi yang pertama diperdengarkan supaya hafal saja. Itu. Itu kalau disuruh berpikir tetapi ada kadang anak yang langsung berpikir. Kenapa? Pertanyaannya kenapa? Bukan apa lagi. Tapi kenapa? Ada anak kecil dan satu ada. Itu sebenarnya sudah mulai yu'allim. Orang yang seperti itu diajari yu'allimukum, diajari teori sudah bisa. Tetapi belum ya kalau masih belum umur 12 tahun. Baru 12 tahun itu teori, diajari teori. Baru setelah itu lebih dewasa sampai SMA itu teori. Mahasiswa baru hikmah, diajari berpikir filosofis. Nah setelah S1 selesai ya sudah ya apa yuzakihim, sudah waktunya bertasawuf.
Jadi mahasiswa ke atas itu sudah waktunya menjadi sufi milenial kalau sekarang. Takutnya kenapa? Sudah imbang ini seharusnya, apalagi di zaman sekarang. Al-hikmah dan yuzakihim dan tazkiyah ini, tazkiyatun nufus itu, apalagi di zaman sekarang ya, harus sudah mulai diajarkan. Nah, Nabi Muhammad seperti itu tugasnya, teman-teman. Bukan hanya mengajarkan ilmu, tetapi membersihkan jiwa-jiwa umatnya. Dibersihkan. Oke. Terus innaka antal azizul hakim. Ini unik ya. Fasilah dari doanya beliau itu, doanya Nabi Ibrahim, innaka antal aziz. Aziz itu kan yang bermakna menang kan. Al-Hakim maha bijaksana. Itu kok kata-kata menang ini kan kayaknya berdoa untuk sebuah peperangan. Paham ya? Menangkanlah saya Tuhan. Innaka antal aziz, kan gitu kan ya, al-aliyyu kan. Ini al-azizul hakim. Gimana teman-teman? Munasabahnya dengan doanya, dengan ayat sebelumnya, dengan kata-kata sebelumnya. Jadi kalau boleh mereka-reka sikisnya Nabi Ibrahim ya, sikisnya Nabi Ibrahim. Kok seakan-akan Nabi Ibrahim itu sudah ada pengetahuan di dalam hatinya bahwasanya dari golongan Ismail ini tidak jarang para nabi. Kalau dari Ishak memang banyak para nabi. Makanya doanya itu diakhiri innaka antal aziz. Pada akhirnya nanti yang menang, yang mulia, aziz kan mulia ya, menang dan mulia, yaitu ya golongan Ismail. Karena nabi terakhir dari golongan nabi, dari keturunan Nabi Ismail. Di semacam itu. Walaupun ini seperti ini sana. Walaupun ini Tuhan, istri saya ini saya asingkan ke Mekah sendirian. Dan anaknya berdua melalui kehidupan yang sengsara. Tidak seperti Sarah. Sarah sama saya selalu bersama. Maksudnya serumah gitu kan ya. Kan sudah nikmat Sarah itu ya. Maksudnya istri pertama lah sudah dihormati gitu. Sedangkan istri kedua itu di sana semacam dibuang. Nafkah pun itu semua tidak seperti yang pertama. Gitu ya. Walaupun bukan berarti tidak adil ya. Tapi Tuhan nanti walaupun dibuat oleh saya dibuat seperti itu, tetap mohon jadikan keturunan saya yang dari Ismail ini orang-orang yang memimpin dunia, Al-Aziz yang menang, Al-Hakim, karena engkau maha bijaksana. Artinya walaupun dari awal itu sengsara semuanya ya, tidak pasti itu sengsara terus kan gitu. Pasti ada ininya. Oleh panjenengan dibuat sengsara itu pasti nanti ada sesuatu yang luar biasa. Karena kebijaksanaan engkau. Faham? Jadi semacam seperti itu. Dan banyak ternyata teman-teman di kehidupan sekarang itu kan ya. Dari istrinya kiai yang sama-sama ningnya semuanya ya. Itu tidak ada yang jadi. Padahal dilihat dari segi pendidikannya, hidup di pondok gitu kan ya. Dia kan pasti jadi. Tapi ternyata dari istrinya yang dari orang tani yang seakan-akan tidak dihiraukan, ternyata jadi wali besar. Kan iya. Muncul gitu kan. Ternyata ya itu ya. Banyak seperti itu. Saya pakai Khalil As'ad itu. Pakai Khalil As'ad yang punya pesantren Wali Songo. Itu dari istri yang bukan yang fatmi istilahnya dalam bahasa dulu fatmi permaisuri sana. Tapi dari apa gitu. Dari yang keberapa. Tapi jadi banyak yang seperti itu. Karena Allah Maha Bijaksana. Allah Al-Azizul Hakim. Paham ya? Tidak harus yang ternyata diopeni luar biasa, bisa jadi orang nanti, bisa saja kalah kepada yang dibiarkan. Makanya teman-teman, para nabi, mohon maaf sebelumnya, para nabi itu kebanyakan yatim. Orang tuanya mati sejak kecil. Ya.
Ini saya bukan mau mengentengkan sebuah pendidikan orang tua ya. Kenapa kok para nabi itu banyak ditakdirkan hidup sendirian, hidup sengsara, hidup tanpa orang tua? Karena gini, kalau bersama orang tua, pendidikannya itu kayaknya diatur oleh orang tua. Paham ya? Kayaknya diatur oleh orang tua. Kalau yatim ya, maka Allah seakan-akan walaupun yang bersama orang tuanya tetap Allah kan ya yang mengatur pendidikannya. Seakan-akan tidak ada campur tangan manusia kalau hidup sendirian, tidak ada campur tangan orang tua. Kan kita ketahui kan, kadang orang tua itu egois, ingin membentuk anaknya seperti apa gitu. Kayaknya dia yang Tuhan gitu kan ya, harus seperti ini. Kalau tidak punya ayah, kan dia berjalan secara alami atau bahasa organik, berjalan secara organik, ya kan ya. Seakan-akan hanya Allah saja yang membimbing. Ya, memang para nabi seperti itu. Sebagai bukti bahwasanya ada bimbingan Tuhan di sana. Paham ya teman-teman? Allah Maha Bijaksana dan Azizul Hakim. Itu sebagai bukti ini ada orang manusia tanpa bimbingan orang tuanya, tidak ada ternyata jadi nabi. Itu berarti ada campur tangan Tuhan. Bukti bahwasanya Allah sebenarnya yang kuasa, Al-Aziz, Al-Hakim yang bijaksana. Jadi walaupun seakan-akan menurut akal manusia dia tidak tersentuh pendidikan, tapi Allah bijaksana. Tidak tersentuh pendidikan itu supaya tidak akalnya dan hatinya tidak terkontaminasi oleh ajaran orang tua yang kadang memang egois. Jadi Allah benar-benar yang mendidik dia. Paham? Makanya Nabi Muhammad itu bersabda, yang mengajarkan saya itu Allah, Adzabani Rabbi. Dan Allah itu benar-benar membaguskan cara pengajarannya kepada saya. Ya, jadi seperti itu. Nah, ini Nabi Ismail dibiarkan oleh Nabi Ibrahim. Baru setelah, jadi ketika hamil, ibunya hamil, ditaruh di Mekah, ditinggal ya. Baru agak besar datang dan membangun Ka'bah dan juga mau menyembelihnya. Jadi seperti itu teman. Itu untuk menunjukkan ada campur tangan Tuhan, dan Tuhan tidak sembrono, hakim Tuhan itu pasti bijaksana. Seperti itu. Oke, terus waman yarghabu an millati Ibrahim. Waman, dan adapun orang yarghabu yang membenci, aila tidak yarghabu membenci siapa man an millat Ibrahim daripada, maksud an millat Ibrahim. Kalau yarghab rohibah ada an setelahnya berarti benci. Millat Ibrahim, millahnya Ibrahim, di agamanya Nabi Ibrahim. Fayatrukuha, maka meninggalkan siapa manha kepada millah Ibrahim, illa, kecuali tidak ada yang benci kepada millah Ibrahim itu kecuali orang, killaman, kecuali orang safihah yang bodoh siapa man nafsahu, kepada diri sendirinya. Jahilah, bodoh siapa man anna, sesungguhnya apa nafas, makhlukotun itu diciptakan lillahi oleh Allah, yajibu yang wajib alaiha kepada nafas ibadatahu, ibadah kepada Allah. Atau orang itu maksudnya safihah nafs itu maksudnya istakhaffah, adalah orang yang melecehkan biha kepada dirinya sendiri. Orang yang tidak mau kepada Nabi Ibrahim itu sebenarnya orang yang melecehkan dirinya sendiri. Wamtahanaha, dan menghinakan dirinya sendiri. Walaqad istafainahu, dan benar-benar memilih siapa kami, istofa hu kepada Ibrahim, ikhtarna, memilih siapa kami hu kepada Nabi Ibrahim, fid dunia, di dalam dunia, birrisalati, dengan menjadi utusan nanti, dengan membawa misi, wal juhullati, dan diangkat menjadi teman akrab, saudara. Jadi Nabi Ibrahim itu teman-teman dijuluki saudara Tuhan, teman akrab Tuhan, karena memang Khalilullah kan ya, luar biasa Khalilullah, bestinya Tuhan. Kalau sekarang bestinya, karena kenapa? Nabi Ibrahim itu gerak luarnya, zahirnya selalu bersama Allah, batinnya juga bersama Allah. Curhatnya ke Allah terus. Kalau kita kan enggak ya.
Dan juga kenapa Nabi Ibrahim ini dijuluki bestinya Tuhan? Karena Ibrahim menjadi bestinya orang miskin, yang peduli kepada orang miskin. Nabi Ibrahim maka menjadi bestinya seperti itu. Makanya nanti Nabi Ibrahim itu dan Siti Sarah dijuluki apa? Abul Masakin, bahkan Abul Aulad. Apa namanya itu? Anak orang tuanya anak-anak. Karena Rasulullah ketika di Isra Mi'raj melihat Nabi Ibrahim dan Siti Sarah itu bersama anak-anak. Dan ini ya, orang yang mengatakan bahwasanya kenapa Nabi Ibrahim itu menjadi kekasih Tuhan, menjadi apa namanya? Kalau bukan kekasih, lebih kepada ya. Kalau kekasih itu Habib, Besti. Tapi kekasih, Besti itu bisa saja lebih daripada kekasih. Kadang seseorang ya ngajak curhat kepada bestinya, tidak ngajak curhat kepada pacarnya. Kan kadang ada suatu waktu yang seperti itu kan. Nggak ngajak istrinya dia curhat, tetapi kepada temannya. Kan ada seperti itu pada suatu kasus tertentu kan gitu kan. Oke. Jadi yang mengatakan bahwasanya Nabi Ibrahim jadi Khalilullah itu karena kasihnya kepada orang miskin itu masuk akal, teman-teman. Karena gini, hadis qudsi itu mengatakan seperti ini kepada Nabi Daud ya. Daud, aku lapar Daud, kenapa kamu tidak ngasih makan aku? Dan aku haus, kenapa kamu tidak ngasih minum aku? Dan aku telanjang, kenapa kamu tidak ngasih pakaian kepadaku? Nabi Daud bingung kan ya, Tuhan, Engkau itu kan Tuhan kami, Tuhanku. Bagaimana saya ngasih makanan? Bagaimana ngasih minuman? Padahal Engkau yang maha kaya kan itu. Kata Allah, apakah orang miskin itu tidak dikasih? Paham ya? Orang miskin yang kelaparan kenapa? Ketika kamu ngasih orang miskin makan itu seperti ngasih makanan. Paham ya teman? Dari sini masuk akal orang yang mengatakan sebab Nabi Ibrahim dijadikan Khalilullah itu adalah karena peduli kepada orang miskin. Jadi seakan-akan temannya orang miskin. Dan Allah itu seakan-akan seandainya kita sekarang, seandainya manusia ya, tapi bukan manusia, seakan-akan seperasaan dengan orang miskin. Jadi ketika sayang kepada orang miskin berarti sayang kepada saya. Ketika menjadikan besti orang miskin, sebenarnya dia menjadikan besti saya. Seperti itu. Jadi makanya pantas dikatakan Khalil. Selain itu ya memang Nabi Ibrahim tiap harinya memang bersama Allah, teman. Tempat curhatnya Allah terus. Sejak akalnya, bukan hanya hatinya, akalnya sejak awal sudah ingin bersama Allah. Sampai bertanya-tanya tentang siapa engkau kan gitu kan. Ini ya, Nabi Ibrahim itu saya mumpung masih tema Nabi Ibrahim, figur yang menjadi PPT para pencari Tuhan ya. Figur paling hebat ya Nabi Ibrahim. Nabi-nabi sebelumnya langsung dapat wahyu gitu kan ya, seret gitu ya, sebelum Nabi Ibrahim itu. Dan baru manusia pertama sungguh-sungguh mencari Tuhan, para pencari Tuhan gitu ya, Nabi Ibrahim ini. Satu, ketika dia berpikir tentang matahari, bintang, bulan itu kan ya, baru oleh Allah diajarkan. Yang nomor dua, ketika Nabi Ibrahim ingin mengetahui bagaimana Tuhan itu menghidupkan orang yang mati hidup kembali, maka oleh Allah di Al-Quran disuruh menyembelih burung apa ayam? Burung. Dan setiap potongan-potongan burung itu disuruh taruh ke apa? Disuruh taruh ke gunung-gunung yang beda-beda. Dan panggillah, maka ternyata dipanggil, ya hidup kembali jadi satu. Nah, dari Nabi Ibrahim ini kita belajar berpikir filosofis dan juga melakukan riset lapangan. Ayo coba langsung kan ya. Eksperimen, ada eksperimen Nabi Ibrahim. Memang figur para pencari Tuhan Nabi Ibrahim itu. Kita kan kadang sampai tuwek kadang ya manusia itu karena sudah tahu pintar baca kitab, pintar fikih itu enggak penasaran kepada Tuhan. Berarti dia tidak punya gennya Nabi Ibrahim, atau maksudnya tidak mewarisi sifat. Kan ada orang sampai tua enggak penasaran kepada Tuhan karena sudah pintar,
sudah jadi doktor, profesor, tak pernah penasaran ingin makrifat kepada Allah seperti Nabi Ibrahim, tak penasaran. Berarti dia tidak mewarisi kepenasarannya Nabi Ibrahim, sifatnya Nabi Ibrahim yang selalu penasaran kepada Allah. Bahkan oleh Allah, apakah kamu tidak beriman, Ibrahim? Kok minta saya untuk memperlihatkan bagaimana saya menghidupkan orang yang bukan tidak beriman Tuhan, tetapi supaya tenang hati. Itu kan luar biasa kan teman. Cerdas memang Nabi Ibrahim. Ya pantas nanti Israel juga cerdas, keturunannya cerdas juga kan ya. Ketika disuruh beriman oleh Nabi Musa, apa bilangnya? Aku tidak akan beriman kepada Allah kecuali saya melihat dengan mata kepala mana Allah itu. Cerdas itu. Jadi ini sebenarnya teman-teman, apa yang dikatakan Nabi Ibrahim tadi itu pengalaman-pengalamannya. Bahkan perkataannya Bani Israel ini sebenarnya adalah sesuatu yang filosofis yang perlu kita tiru. Jangan merasa cukup hanya baca kitab tahu sifat yang wajib 20. Tidak ya. Jadi penasaran, saya menyembah kepada Allah, harus ada itu. Tapi saya kok gak kenal ke Allah. Disuruh menghadap ke barat. Mana Allahnya? Itu penting bertanya seperti itu. Pernah bertanya seperti itu? Kalau saya pernah. Harus sholat menghadap ke kiblat, menghadap Allah kata saya. Mana Allahnya, Pak? Jadi saya waktu kecil, waktu TKA itu suruh minta kepada Allah. Allahnya mana, Pak? Itu sebenarnya perkataan anak kecil kayaknya lugu, tapi sebenarnya itu bagus ya. Kalau yang seperti itu, penasaran yang seperti itu dimiliki oleh kalian yang mahasiswa ini, biar tidak hanya dijajah buku, tapi butuh langsung mengalami sendiri, bersyahadah, makrifat maksudnya. Kalau dijajah buku ya sampai mati hanya percaya buku, tidak mengalami sendiri. Oke, itu teman-teman. Wa innahu fil akhirati wa innahu, dan sesungguhnya siapa Ibrahim fil akhirati di akhirat laminas sholihin, benar-benar dari golongan orang yang soleh. Alladzina, orang-orang banyak, lahum itu dimiliki alladzina ad-darajatun ula, adapun derajat-derajat yang tinggi. Wadhkur wallahu subhanahu wa ta'ala. Ada pertanyaan? Jam berapa? Sudah waktunya. Ada pertanyaan? Mana Intan? Mau tanya ya? Apa? Kalau ada yang membulimu karena bertanya, bilang ke saya. Kalau tanya Maida, bukan karena diintimidasi oleh Hani. Oh. Oke lah, masallahu yang fana ma'alimna yu'allimuna ma'alamna. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fid. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fid. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.